Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 bulan Mei tahun 2022, pertemuan yang ke-9 ya. Dimana pada pertemuan ke-9 ini kita diminta oleh Rektorat untuk melakukan perkuliahan tatap muka baik online ataupun PTM ya. Yang online ya harus via Zoom, yang PTM datang ke kampus. Oke. Yang di belakang kelihatan ya? Yang di rumah suara saya terdengar nggak? Sini ada Renaldi Aryanata Wijaya. Oke. Mudah-mudahan ini akun Zoom-nya gratis, tidak lebih dari 45 menit ya. Oke, pada pertemuan yang ke-9 ini dari RPS-nya yaitu kita menjelaskan tentang perangkat mobile, macam-macam perangkat mobile, fungsi dan karakteristik perangkat ya. Oke. Kemudian di silabusnya, ini silabusnya sama juga, perangkat mobile pertemuan ke-9 ya. Sebelum UAS itu ada kuis, karena nanti kalian akan melakukan penggantian ujian pengganti ya. Nanti saya akan coba kuis ini saya taruh di mana, di Google Form, kalian bisa pelajari ya. Siapa tahu nanti ada yang keluar nih soal dari UTS ini, karena kan nanti akan ada ujian pengganti ya. Pertemuan ke-9 tentang perangkat mobile. Oke, saya lanjut aja. Pertemuan 9, perangkat mobile ya. Definisinya, perangkat mobile ini merupakan kemampuan daripada teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Perkembangan mobile sangat mempengaruhi perkembangan hardware ya, dari mobile itu sendiri. Perkembangan dimulai dari bentuk sampai teknologi. Jadi dipahami, yang berkembang duluan mobile atau teknologinya atau hardwarenya. Yang bergerak ini manusia ya. Yang berkembang adalah mobile. Mobile ini, perkembangan hardware mobile itu terdiri daripada hardware, software ya, seperti itu. Lalu diikuti oleh teknologi ya. Jenis-jenis perangkat mobile di sini ada, pertama ada laptop ya. Merupakan komputer portable kecil, dapat dibawa kemana saja, yang sangat mudah dan terintegrasi pada casing. Kita sudah pelajari ini tipe pertama, kedua, dan sampai saat ini ya. Bisa laptop yang ditidurin, bisa diputar 365 derajat ya. Contohnya apa? Yoga ya. Yoga laptop Lenovo Yoga itu bisa ditidurin dan diputar layarnya ya. Tapi tergantung kebutuhan, kita mau pakai yang mana, mau yang dinamis atau untuk proses atau untuk gaya ya, atau untuk game ya. Speknya macam-macam ya. Untuk memenuhi semuanya pastinya harganya mahal ya. Kalau untuk mencakup semuanya ya, yang elegan, yang prosesnya tinggi, grafiknya besar ya pasti itu sangat mahal. Tapi kalau kita ambil saja misalnya dari casingnya ya biasa aja, sebagaimana laptop, kemudian diambil yang secanggih server misalnya ya, tapi dia biasa aja, tidak bisa diputar-putar, di bolak-balik ya, itu mungkin lebih murah daripada yang kompleks ya. Laptop fungsinya sama dengan komputer desktop, yang membedakan hanya ukuran sehingga memudahkan pemakai untuk membawa kemana-mana. Nah, kalau kita di rumah, dulu saya punya ini ya, komputer desktop untuk kuliah tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya beli komputer desktop
Pentium Intel Pentium Celeron ya. Celeron. Kemudian saya ganti menjadi Pentium 4 ya, prosesornya aja. Harddisknya diganti yang lebih tinggi. Sampai saat ini masih ada di rumah ya. Masih ada di rumah. Dulu saya beli mereknya Zirek ya. Mungkin sekarang udah nggak ada kali ya itu Zirek ya. Zirek, dan operating sistemnya Linux bukan Windows ya. Ya dulu waktu semester saya punya itu waktu semester 3 saya punya, ya udah datang saya oprek langsung tuh. Saya mau pasang CD room-nya diganti DVD room, kemudian sebelumnya ganti CD-RW ya, kemudian OS-nya langsung diganti Windows ya, install lagi, dioprek-oprek ya. Kemudian apalagi fan-nya, kipas ditambahin ke sini ya. Dulu monitornya tabung, yang belakangnya ada kayak kondenya tuh gede ya, komputer monitor tabung. Kalau sekarang udah LCD, udah kayak begini ya. Jadi kalau ini dinyalain, listrik rumah langsung ngedip, karena ada beban kan, kaget. Ya sekarang kalau kita beli yang ini lebih efisien listriknya ya. Listrik rumah saya pakai ini 10 nggak masalah, tapi kalau ini 1 langsung jepret. Ya makanya ini udah nggak dipakai lagi, dengan beralih ke laptop. Laptop bisa dibawa kemana-mana. Kalau hal sama bawa chargernya, jangan lupa ya. Di sini ada keyboard, di sini ada keyboard. Di sini ada mouse, di sini ada touchpadnya di sini ya. Prosesor ini semuanya desktop, ada terintegrasi di papannya ini ya, di mainboardnya. Monitor yang CRT ya, yang tabung, yang LED, LCD dipindah ke sini, diintegrasikan sini ya, dalam satu kesatuan namanya laptop. Berapa beratnya ini? Ada 2 kilo ya, 1,89 tuh berat laptop tuh kayak gitu. Yang bikin berat itu apa? Baterai ya. Baterai itu bikin berat. Kemudian CD-ROM. Nah, lalu apa lagi? Kalau CD-ROM-nya dibuang, diganti harddisk. Harddisknya ada 2, pakai converter tuh, apa namanya itu? Ya. Apa? Ya. Saya belum nyoba sih, cuman saya karena nggak ada slot lagi, jadi laptop saya pakainya NVMe ya, sama SSD ada 2, saya pakainya itu karena di sini udah nggak ada CD-ROM, ya, DVD-ROM nggak ada. Nah, jadi semakin kecil laptop, ya ada beberapa yang tidak ada, dikurangi. Misalnya kalau di sini ada network interface card. Ya, ada LAN card di sini di PC. Nah, di beberapa laptop yang masih lama juga masih ada, ya. Tapi untuk yang terbarunya, untuk kesini-sininya itu dikurangi untuk membuat tipis ya. Maka diganti dengan USB convert. Ada USB to LAN, ya. Nah, tulannya ini juga ada yang 100, ada yang 1000. Lah harganya juga variasi lagi, ya. Kemudian VGA. Slot VGA di sini ada nggak? Yang laptop tersini kesini udah nggak ada. Maksudnya outputnya ya, outputnya yang seperti ini saya pakai HDMI, slot HDMI converter to VGA. Nah mungkin kalau yang nggak ada HDMI-nya dibuang menjadi apa? Pakai USB. Kalau USB-nya dibuang juga jadi apa? Pakai C semua. Itu laptop berarti makin kecil. Ya kan? Makin mahal harganya. Iya. Nah, nanti dari C kalau mau ada USB ke C, berarti harus beli converter lagi. C to USB 3.0 ya. Jejer tuh. Nah, itu makin banyak produsen yang bikin itu. Nah, di e-commerce banyak ya. Harganya juga variasi, bersaing lah. Itu ya. Jadi dari komputer desktop yang begitu besar seperti ini,
Semuanya diringkas, makin kecil. Yang tidak hilang apa? Ya semua fungsinya tidak ada, tapi interface-nya atau antar mukanya ya itu diperkecil. Diperkecil saat ini pakai C ya. Pakai tipe C. USB-C ya. HDMI hilang, USB hilang, tinggal C. Nah, untuk power ini ganggu nggak? Power ini kemungkinan bisa digeser pakai apa? Wireless, ya kan? Kan beberapa handphone udah pakai wireless kan? Nah, nanti laptop juga digeser pakai itu. Ngecasnya pakai wireless, ditempelin plug gitu ya. Jadi ini udah nggak ada lagi mungkin. Nanti laptop makin kecil. Cuman saya belum tahu ada apa enggak, sudah diproduksi atau belum ya. Jadi untuk memperkecil laptop ya dikurang-kurangi ya interface-nya. Kemudian baterai yang tadinya itu bisa dicolok cabut ya, bisa dilepas, sekarang ditanam kayak model handphone sekarang kan ditanam semua kan. Kalau mau ganti bisa, tapi dibongkar ya. Dibongkar lewat LCD-nya dilepas, casing dilepas, LCD di depan dilepas, baru diangkat. Ganti baterai, dipasang lagi jadi. Ya. Jadi seperti itu. Baterai kecil. Apalagi yang diperkecil? Keyboard, ya. Kalau ada keyboard yang mobile di e-commerce ada tuh yang buat TV box, ya, bentuknya segini, harganya 50 sampai 60 ribu. Itu kemungkinan laptop kan juga bisa ya. Nanti keyboardnya kecil, ini makin kecil ya. Tapi layarnya juga kecil, jadi mendekati handphone nanti ya, seperti itu ya. Sekecil-kecilnya berapa laptop paling kecil sekarang? 10 ya? 8 ada 8. Tadinya kan 10 paling kecil. Kalau sekarang 8 ada ya 8 mungkin. 12. Ini punya saya 14 mendekati 13. Jadi bezelnya itu dipotong ya, nggak ada. Range-nya itu diperkecil. Ya, seperti itu. Ya, berubah ke laptop. Jadi jangan nyariin nanti Pak keyboardnya nggak ada gitu ya. Kok keyboardnya ini jadi gini besar, jadi kecil ya. Atau nanti mungkin keyboardnya nggak ada, diganti pakai keyboard wireless tapi yang bisa dilipat, jadi lebih ringkas ya. Tapi masih ada motherboard ya. Motherboard nggak bisa dihilangin. Nah, yang kedua wearable komputer. Contohnya komputer Glatzer di sini Redline W200. W200 ini terbuat dari paduan magnesium bertulang yang memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan berat secara keseluruhan. W200 yang mengkombinasikan fitur yang sama dari sebuah komputer standar dengan sebuah perangkat yang memberikan kenyamanan dan ergonomis, pergelangan tangan, instrumen aus. Ya. Nah ini. Lanjutnya W200 ini memiliki layar 3,5 in. 3,5 in kayak gimana? Laptop 4. Lebih besar dari ini kali ya. 3,5 in. Sini laptop, ada yang punya handphone paling kecil? Nokia zaman jadul segitu? Enggak ya? Ini deh. Nah, ini nih. Ini gambar kayak gini. Cuman ini nggak tahu fungsinya buat apa. Coba kita baca dulu. Dengan layar sentuh, keyboard backlit, dan baterai hot swappable ya. Fungsi nirkabel dari W200 memastikan konektivitas berkelanjutan terlepas daripada lokasi pengguna dan plug and play WiFi ya, Bluetooth dan modul GPS. Menggunakan si Windows atau sistem operasi Linux, unit cepat dapat dikonfigurasi untuk mengakses sistem host remote melalui kabel terintegrasi atau antarmuka nirkabel.
Operasi bebas tangan dari W200 ini mengatasi keterbatasan fisik yang terkait dengan komputer genggam secara normal. Hal ini memungkinkan pengguna mempunyai kebebasan full untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan kedua tangan. Sedangkan komputer memiliki akses penuh pada setiap saat. Ya, berarti ini keyboardnya nggak ada layar sentuh dan ini enter atau tab ya, bisa bergeser kemana gitu. Selain kompas, elektronik sistem juga mengintegrasikan fitur terbaru dan paling inovatif seperti tilt dan perhitungan statis yang memungkinkan penghematan baterai kritis ketika unit itu tidak digunakan. Penggunaan handsfree ya, ini kalau bahasa ini translatean ini. Penggunaan handsfree daripada W200 membuat kepentingan khusus untuk layanan darurat, keamanan pertahanan, gudang, lapangan logistik dan setiap wilayah di mana akses ke sejumlah besar informasi yang diperlukan. Ya, ini cocoknya digunakan pada orang yang sibuk ya. Ini kan contohnya dipakai di sini. Di gudang untuk keamanan, untuk militer gitu ya. Itu tadi contohnya, ini perkembang jenisnya ya. Jenis kalau tadi itu ada komputer berlanjut ke laptop, kemudian ada lagi ini wearable komputer. Ini artinya sistem komputerisasi yang ditempel pada alat ya, pada device. Contohnya apa? Kalau sekarang smartwatch ya, seperti itu. Smartwatch itu perkembangannya. Di sini yang ketiga lanjutannya PDA, Personal Digital Assistant. Kalau kalian main ke Roxy, ke Glodok, ini masih ada. Tanya aja, Bang ada PDA enggak? Ya. Sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan bentuknya kecil dapat dibawa kemana-mana. Nah, seperti ini. OS-nya apa? Symbian ya. OS-nya Symbian OS. Ada yang pakai pensil, ada yang enggak. Yang keempat, nah sekarang ini smartphone. Ponsel yang menawarkan kemampuan canggih, dapat dikatakan kemampuannya menyerupai PC ya, komputer. Umumnya suatu ponsel dikatakan kenapa menyerupai kemampuan PC? Ada keyboard, interface RAM, interface ada mouse-nya juga bisa ditambahin melalui USB ya. Maksudnya melalui kabel mikro. OTG ya, maksudnya gitu, OTG ya. OTG-nya dari micro to USB, C to USB gitu ya. Seperti itu. Sekarang ada lagi ya. Jadi saya pernah baca itu ada RAM-nya itu bisa ditambahkan. Nah, denger nggak? RAM handphone ditambahkan dari memori. Dari memory card. Dulu waktu handphone Samsung saya pernah ngoprek. Samsung jadul tuh segini, chip. Jadi memory card dijadikan OS-nya diinstal di situ, ya. OS-nya diinstal di memory card. Nah, sementara hard disk atau tempat penyimpanan yang ada di handphone saya jadikan tempat penyimpanan biasa. Jadi di switch ya, di switch aja. Nah, itu kan besar. Memang sih besar bisa masukin apa aja, tapi ketika ngelutnya agak lama gitu ya, perbandingan seperti itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita mengaksesnya sebenarnya yang kedua bukan yang pertama gitu. Umumnya suatu ponsel dikatakan sebagai smartphone bila dapat berjalan pada software operating system yang lengkap dan memiliki interface dan platform standar bagi pengembang aplikasi ya. Udah. Oke. Smartphone.
Itu ini mengenai tentang perangkat mobile. Apalagi perangkat mobile yang kalian ketahui saya belum tahu. Yang menambahin smartphone apa? Apa? TVS. DBS. Apa itu? Panjangannya apa? Apa? Smartwatch. Terus apa lagi? Eh, coba kita cari. Perangkat mobile. Malah teori. Kita cari gambarnya aja. Kalau device yang dimasukin OS ya banyak ya. Bukan dimasukin OS, dielektronikan, kemudian bisa diatur, bisa di remote. Contohnya ini kan bisa ya, apa namanya, AC ya, lampu ya, yang berhubungan dengan IoT itu ya. Kemudian apalagi mesin cuci, kulkas ya, itu kan bisa dimasukkan, ada OS-nya kan itu ya. Kalau lampu bisa di remote pakai OS-nya nggak itu? Ada ya. Contohnya punyanya siapa? Berdi, itu siapa lagi? Philips juga ada ya. OS-nya waktu itu pakainya apa? Aplikasinya maksudnya. Ya, itu perkembangan perangkat mobile. Ya. Ini tadi PDA pakainya Symbian OS. Nah ini virtuality apa namanya? Ya, main game pakai ini. Ya. Kemarin anak saya mau saya beliin ini, cuma nanti takutnya apa? Jadi diem ya, main-main sendiri gitu. Virtuality augmented ya. Ya, banyak ya device. Jadi intinya ada yang dinamakan perangkat mobile adalah sebuah perangkat yang tadi kan dimasukkan operating system yang mana bisa ditanamkan beberapa aplikasi yang berkembang gitu. Kalau semisal apapun perangkatnya, rice cooker misalnya bisa diinstalin apa ya bisa ya. Kalau dulu kan pertama perkembangannya elektronik biasa, kemudian bisa di on off kan secara, bisa di remote secara untuk remote untuk on off-nya aja ya. Kemudian bergeser ke bisa diinstal aplikasi ya. Berarti kan ditambahkan memori sama operating sistemnya di situ. Lalu bisa di remote via internet ya. Seperti itu. Jadi kompleksnya adalah ya handphone ini ya, smart. Jadi bisa dicontohkannya seperti itu. Kalau yang lainnya misal perangkat yang ada di rumah, perumahan atau yang bisa di remote ya itu berkembang aja ya. Misalnya nanti ada LCD yang bisa, LCD di remote memang, tapi di sana misalnya bisa langsung presentasi ya di LCD itu via, kalau dulu kita pernah pakai apa, EasyCast ya, EasyCast melalui perangkat itu, jadi nggak pakai kabel begini, EasyCast perantara aja, lalu nampil di mana di layar gitu ya. Tapi tetap sih pakai apa, pakai laptop ya, kayak komputer. EasyCast itu koneksinya via
jaringan ya. Ya OS-nya juga, OS-nya itu Linux ya, OS-nya Linux ya, seperti itu. Jadi itu jadinya di Zcash ini jadinya apa, interface antar muka jenisnya ya. Ini ya contohnya nih, all in one API ya. Koneksinya dari perangkat itu agar bisa diremote menggunakan API ya. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Silahkan. Oke, saya lanjut ke materinya. Kalau nggak ada, ini ada kuis. Seperti biasa nanti kuis-kuis itu akan kuisnya saya taruh di Google Form. Ya, ini juga nih ada kuis, kemudian kuis ini kuis untuk pra UTS ya. Mudah-mudahan ini beberapa soalnya. Ini ada 25 kalau salah. Nah, soalnya kan soal UTS kemarin ada berapa? 50 ya. Nah, itu saja dari saya. Buat yang di rumah, jangan lupa kalau ada ujian pengganti jangan kelewat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.